Sebagai pemimpin pertandingan, seorang wasit dapat mengeluarkan kartu merah yang berarti pemain tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kartu merah dapat langsung diberikan atas pelanggaran yang terlewat berat atau juga diberikan setelah seorang pemain mendapatkan kartu kuning keduanya. Namun, ada beberapa kejadian tak lazim yang terjadi dalam dunia sepak bola terkait dengan kartu merah dan wasit. Dan berikut adalah kejadian konyol yang pernah dilakukan oleh wasit. 3 kartu kuning untuk 1 pemain. Kejadian ini mungkin masih cukup segar di ingatan kita. Pasalnya, kesalahan Graham Poll ini terjadi pada Piala Dunia 2006 lalu. Ketika memimpin laga Kroasia melawan Australia, Graham Poll memberikan kartu kuning 3 kali kepada Josip Šimunić. Ia harusnya memberikan kartu merah pada kartu kuning kedua sesuai dengan peraturan. Graham Poll yang menyadari kesalahannya tersebut kemudian menolak untuk memimpin laga besar lagi. Wasit asal Inggris ini merasa telah melakukan kesalahan besar dan hanya mau memimpin laga-laga biasa setelah insiden tersebut. Wasit beri kartu merah pada asistennya sendiri. Kejadian itu bermula kala pemain Kilmarnock akan melakukan tendangan sudut lapangan. Namun, tendangan itu tertunda lantaran melihat hakim garis yang batuk-batuk di pinggir lapangan. Salah satu pemain kemudian menghampiri hakim garis dan menepuk punggungnya dan menanyakan perihal keadaannya. Ternyata, hakim garis yang bernama Andy McWilliam itu sedang sakit kala menjalankan tugasnya. Ia terlihat berkali-kali batuk hingga muntah-muntah ketika berada di pinggir lapangan. Hakim garis itu pun mendapatkan tepuk tangan yang riuh dari penonton yang memberinya semangat. Setelah melihat hal itu, wasit yang memimpin laga Craig Thompson langsung terlihat mengeluarkan kartu merah dan memberikannya kepada McWilliam. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Thompson secara sungguh-sungguh. Dirinya bercanda lantaran rekan sesama wasitnya itu ngotot tetap menjalankan tugasnya ketika tengah sakit. Usai diberikan kartu merah, McWilliam juga tidak bergeming. Dirinya tetap kembali lagi ke lapangan meski terlihat beberapa kali memegangi perutnya. Wasit menembak mati pemain dalam sebuah pertandingan antara Hartbeesfontein Wallabies melawan Try Against. Sebuah kejadian tragis terjadi. Wasit yang memimpin pertandingan tersebut, Lebogeng Petrus Mogetti, menembak mati seorang pemain Wallabies. Wallabies memimpin pertandingan dengan keunggulan 2-0. Namun, Try Against mampu mencetak gol untuk mengurangi defisit kekalahan. Fan Wallabies menyerbu lapangan saat gol itu terjadi. Seorang pemain Wallabies memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil kapak dan kemudian mengancam wasit. Sebelum pertandingan, wasit Mogetti entah bagaimana ceritanya menitipkan pistolnya ke seorang teman yang menjadi penonton. Ia mengambil pistol itu ketika kerusuhan terjadi dan saat diancam dengan kapak, ia membela diri dengan menembak mati pemain Wallabies yang mengancamnya. Menolak disuap, wasit dibunuh. Alvaro Ortega menjadi korban keganasan kartel kokain di Kolombia yang juga merupakan mafia judi. Kepemimpinan Ortega dalam laga Deportivo Medellin melawan Amerika dianggap oleh para mafia tersebut tidak adil dan pantas mendapatkan hukuman berat. Ortega akhirnya tewas dibunuh di dekat hotel tempatnya menginap. Setelah melewati penyelidikan, terungkap bahwa Ortega menolak tawaran suap dari para mafia tersebut. Kejadian ini memicu kemarahan sepak bola internasional yang menyerukan boikot kepada sepak bola Kolombia. Wasit di kartu merah pemain. Pada tahun 2016 lalu, lanjutan Liga Super Turki mempertemukan Trabzonspor dengan Galatasaray. Di awal pertandingan, Trabzonspor sempat unggul lewat tendangan penalti Erkan Zengin pada menit ke-26. Di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-87, wasit menunjuk titik putih setelah Luis Cavanda melakukan pelanggaran di kotak penalti yang disertai dengan kartu merah. Spontan, para pemain Trabzonspor melakukan protes pada Deniz Ateş Bitnel, yaitu wasit yang memimpin laga tersebut. Seakan ingin memberontak dari keputusan yang telah dibuat, Dursun tidak bisa menerima keputusan Deniz Ateş Bitnel yang mengusir rekannya Cavanda. Apalagi, kartu merah tersebut adalah kartu merah ketiga yang diterima Trabzonspor. Dursun kemudian berjalan mendekati sang wasit. Ketika kartu merah yang dipegang wasit terjatuh, Dursun segera mengambil kartu merah tersebut dan langsung mengacungkannya kepada sang wasit. Tak hanya itu, Dursun juga menunjuk ke arah luar lapangan yang mengisyaratkan bahwa ia menginginkan sang wasit yang keluar. Sontak, Bitnel yang merasa tidak dihargai sebagai pemimpin lapangan langsung mengkartu merah balik sang pemain. Dursun yang sudah menyangka hal itu terjadi, kemudian tidak melakukan protes apapun dan langsung melangkah keluar lapangan.